Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha laghafurul lahuwal azizul hakim. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wa qala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa qala tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka illa min qabli hada. Faqala qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, dakhala imra'atun nara fi hirratin rabattaha falam tuti'ha wa lam tad'uha ta'kulu min khasha'isil ard. Wa qala aidan summa dzakara rajulu yakni yutilu safar wa ash'asa a'bara yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhum haramun wa ghudhiya bil haramin fa ana yustajabulah aw yustajab lidzalik. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Wa qala ba'dul ulama qayyidul ilma bil kitab wa aidan al ilmu saydun wal kitabatu qayduh qayyid sujudaka bil qibalil muwafiqah. Amma ba'd, nasaqal hadits kitabullah wa khairal hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada pelatihan menulis kisah nyata, karena kisah Anda begitu bermakna. Ya, hari ini kita akan membahas baik secara teori, ya, motivasi ataupun juga teknik, ya, dan juga nanti ada diskusi, ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya kita itu bisa menuliskan, ya, kisah-kisah nyata, dan juga nanti ada penyampaian juga dari Kang Rizky terkait dengan juga mungkin beberapa, ya, Bapak Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang juga berminat, ya, di bidang fiction, ya. Baik, terkait dengan topik malam hari ini, ya, kita akan pembahasan ataupun topik utama kita adalah tentang menulis kisah nyata, ya. Ini kenapa? Karena ternyata, ya, saya membawakan hanya beberapa satu atau dua ayat saya, tapi ternyata cukup banyak, bahkan ini lebih banyak lagi gitu ya, sehingga ya saya gunakan dua, ya, yang biasa saya itu kalam ilahi itu adalah sunnah nabawi ini, ya ternyata nggak bisa satu nih, ini harus banyak gitu ya. Nah, saya awali pertama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 62, ya. Di sini jelas sekali, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar
dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dialah yang Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini berbicara tentang kisah ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya ya, dan ini disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13 ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq ya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita ini dengan benar. Ya, maknanya apa? Jelas sekali, bahkan di surat Yusuf ayat ke-111 juga disebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai akal, yang berpikir ya, ulul albab itu. Artinya berarti ya 3 ayat ini bicara tentang bagaimana ternyata Al-Qur'an itu syarat dengan kisah ya, syarat dengan cerita yang tentu saja tadi adalah qasasul haq ya. Nah, kemudian juga dilanjutkan lagi ya, juga dalam surat Hud 120 juga ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbita bihi fuadak. Jadi Hud ke-120 ini sebenarnya lebih kepada tujuan dari dikisahkannya ya peradaban dan juga kaum-kaum pada masa lalu itu apa, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu ya, nusabit bihi nusabbitu bihi fuada ya. Jadi ini jelas sekali bahwa kisah itu ya, mestinya cerita itu ya, baik itu fiksi ataupun non fiksi itu mestinya memang bisa menguatkan ya, meneguhkan hati ya, jadi membuat kita itu memiliki semangat, kita tuh memiliki motivasi yang tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi muncul, nah ini nanti yang kita sebut dengan literasi memberdayakan. Jadi literasi yang memberdayakan itu seperti itu. Jadi bukan hanya baca kemudian selesai, tidak ya, atau baca mungkin kemudian sedih, kemudian setelah itu nggak ngapa-ngapain ya, enggak gitu ya. Jadi ada tujuan utamanya. Nah ya, kemudian juga dalam surat Hud juga masih di surat ke-49 dari ayat sebelumnya disebutkan juga tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu adalah berita-berita tentang kisah-kisah dari orang-orang terdahulu ya, yang gaib yang kami wahyukan kepadamu ya, wala qaumaka min qabli hada, dan tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Jadi kita pahami bahwa Al-Qur'an itu kan di dalamnya itu ada kisah ya, cerita ya, bahkan kalau kita ini kan ya mulai dari kisah, mungkin kalau namanya manusia ya, jadi mulai kisahnya Nabi Adam, kemudian anaknya Adam alaihi salam sampai kepada nanti bahkan akhir zaman gitu ya. Nah, maknanya apa? Berarti syarat sekali dengan kisah gitu ya, itu sudah kelihatan sekali. Ya, kemudian nah yang berbedanya itu tadi tujuannya di Al-A'raf 176 ini juga sama dengan kalau tadi adalah ulul albab gitu ya. Jadi kisah di dalam Al-Qur'an ternyata itu ya bukan hanya untuk orang awam saja, tetapi juga ada ibroh, ada hikmah yang harus diambil di sana. Makanya dalam Al-A'raf ayat 176 itu jelas sekali itu faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi nanti kalau kita ada kajian, saya lihat ada deskripsi dan juga tesisnya nih tentang hikmah dari kisah. Jadi tujuan kisah itu apa sih? Tadi bahasa secara generalnya itu kan dia memberdayakan. Jadi ketika kita membaca kisah, gitu ya, tadi ketika kita membaca kisah itu mestinya memberdayakan itu mungkin kita itu jadi berpikir, kita itu jadi melakukan sesuatu yang positif, kita juga bisa istilahnya itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah itu ketika kita membaca kisah. Nah ini jadi sangat clear, sangat komprehensif sekali, jelas sekali ya. Nah kemudian juga ternyata bukan hanya di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kisah, bahkan ya Nabi Muhammad SAW beliau banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu dan juga ada beberapa kisah ya umat yang akan datang. Ya, misalnya nih hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik dan juga Abu Daud dikatakan dakhalatim ra'atun naro kirratin robat ha, ya, bahwa Nabi SAW itu menceritakan ya, bahwa
nanti gitu ya di alam akhirat sana itu ada seorang wanita yang masuk neraka apa gara-gara seekor kucing yang dia ikat dan tidak dia beri makan. Itu kan belum terjadi gitu. Jadi nanti gitu ya. Jadi ada seorang perempuan wanita yang dia itu masuk neraka gara-gara dia itu mengikat kucing, kemudian kucing itu tidak dikasih makan, ya diikat atau dikurung gitu ya, sehingga tidak dikasih makan ya. Wanita itu tidak membiarkan binatang itu lepas mencari makan berupa hewan kecil di muka bumi. Ini kan kisah sebenarnya gitu ya. Ada teman tuh Pak Fuad Abdurrahman dari Bandung itu menulis banyak kisah-kisah. Kemarin yang terakhir itu tentang The Great Story of Two Umar ya, dua kisah-kisah yang menakjubkan dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Kalau ini satu diceritakan itu juga menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ya ini Nabi SAW itu cerita ya, mengkisahkan tentang ya masa lalu, kemudian juga masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Misalnya kalau yang masa akan datang itu yang tidak bertemu dengan Nabi itu adalah ada kisah tentang yang sudah difilmkan tuh ya, siapa, Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Nabi gitu, tapi diceritakan bagaimana kesolehan dari Uwais Al-Qarni. Bahkan Umar bin Khattab sendiri diperintahkan untuk agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni itu ya. Nah, kemudian juga riwayat Muslim yang tadi saya bacakan juga ini juga menarik. Ini apa ya? Jadi kisahnya itu apakah ini benar? Jadi nanti terkait dengan fiksi memang banyak versi ya. Tapi ini sebagian menyebutnya bahwa ini adalah perumpamaan kisah gitu ya. Jadi Nabi SAW itu menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang dia itu berdoa ke langit gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, kemudian tapi ternyata pakaiannya ya dia itu mulai dari minumannya dari yang haram, kemudian juga makanannya dari yang haram, kemudian pakaiannya juga dari yang haram. Fa'aina yustajabula, bagaimana mau diterima gitu. Jadi fokusnya kepada kisahnya, ceritanya. Jadi ada kisah, ada seorang laki-laki yang dia itu berdoa gitu ya, tapi ternyata doanya itu tidak diterima. Itu kan sebuah kisah gitu ya. Nah, ternyata semua kisah mayah ruju mini illa haq itu harus dituliskan ya. Nabi SAW bersabda bahwa saya uktub, tulis ya, bahwa ladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq, tulislah. Jadi ini kan kisahnya itu ada seorang Quraisy gitu ya, yang kemudian mereka tuh heran kepada para sahabat Nabi. Kenapa? Ya, kenapa? Karena semua yang keluar dari Nabi itu ditulis gitu ya. Nah, kemudian sahabat ini bertanya kepada wahai Nabi, apakah boleh saya menuliskan semua yang engkau ucapkan gitu ya? Maka beliau mengatakan, uktub, tulis, waladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Artinya kisah-kisah yang ada dari Nabi itu sangat banyak sekali gitu, sangat luar biasa sekali. Itu kayaknya nggak bakalan selesai itu kalau diceritakan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penulisan, ini selalu diingatkan kembali, actually ini adalah sabda dari Nabi SAW, yaitu qayyidul ilma bil kitab ya, ikatlah ilmu itu dengan dengan tulisan. Jadi kita harus menulis tuh ya. Bahkan ya Hujjatul Islam, beliau pernah mengatakan, apabila engkau itu bukan putra raja atau putra ulama besar, maka menulislah ya, karena dengan menulis ya Anda akan abadi ya. Anda, artinya pemikiran, ide, gagasan Anda itu akan tetap ada walaupun jasad Anda sudah tiada ya. Dan juga perkataan yang cukup masyhur dari riwayat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i ya, dikatakan al ilmu soidun, ilmu itu bagian binatang buruan, wal kitabatu qayiduh ya, dan juga menulis itu adalah pengikatnya. Maka qayyid suyudaka bil hibalil musiqah, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali-tali yang kuat. Maknanya apa? Berarti ya menuliskan dalam banyak hal ya, termasuk juga menulis tentang kisah-kisah itu menjadi sebuah anjuran di dalam agama. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ya, peserta pelatihan sekalian, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kenapa sih kita harus menulis kisah, ya? Ya, tadi kan sebagai mukadimah prolog, ya. Nah, sekarang, jadi pertanyaannya, kenapa kita itu harus menulis kisah, gitu? Jawaban yang pertama itu adalah bahwa Al-Quran itu penuh dengan kisah.
ya. Bahkan tadi kalau kita mulai Al-Baqarah itu kisahnya ya Nabi Adam dengan Hawa gitu ya, kemudian anaknya Nabi Adam, Qabil dengan Habil gitu ya, kemudian juga nabi-nabi setelahnya, kemudian orang-orang bijak, bahkan orang-orang biasa gitu ya. Itu pun ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kemudian apa, Al-Qur'an itu penuh dengan kisah. Ya, makanya kalau kita baca itu ya harusnya bisa memahami maknanya. Ya, bahkan orang-orang kafir Quraisy sendiri ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka mengatakan ini apa, ini cuma kisah-kisah orang terdahulu gitu ya. Ternyata tidak ada hikmah, ya bahkan ada syariat di balik kisah-kisah. Ya, misalnya dalam konteks sekarang ini Idul Adha misalnya gitu ya, maka kisahnya Nabi Ibrahim itu kan sangat heroik gitu ya, dan kalau di Al-Quran bedanya itu dia kayak apa ya, bukan terputus-putus sih, dia apa, Allah Subhanahu Wa Taala itu meletakkan di beberapa bagian, sehingga makanya tugas berikutnya itu untuk bisa menggabungkan dalam satu epos yang panjang, kisah yang panjang, mulai dari Nabi Ibrahim itu mulai dari kecilnya, kemudian berpikir mencari apa Tuhan gitu ya, kemudian dibakar, kemudian pergi lagi, kemudian menikah, kemudian dengan mulai dari Siti Saroh atau Saroh ya, kemudian dengan Hajar, dengan Ismail, kisahnya itu panjang sekali sampai kemudian Ismail yang kisah sekarang itu yang mau disembelih ya, kemudian digantikan kambing, kemudian nanti Nabi Ibrahim kembali lagi ke Yerusalem, ditinggalkan keduanya itu di Mekah, kemudian datang lagi Nabi Ismail itu sudah menikah, ketika sudah menikah ternyata Nabi Ibrahim itu tidak bertemu dengan Nabi Ismail, tapi ketemu dengan istrinya mengatakan mengeluh tentang kehidupan keluarganya, sehingga kemudian ketika pesan kepada Nabi Ismail agar mengganti apa namanya itu ya, mengganti pintunya lah, pintu rumahnya, itu makna kias, artinya istrinya itu suruh diceraikan, istrinya Nabi Ismail suruh diceraikan oleh Nabi Ibrahim. Panjang ceritanya gitu sampai beliau wafat gitu. Belum lagi itu baru dari Al-Quran, ditambah lagi dengan hadis gitu ya, banyak sekali gitu ya, jadi ditambah gitu ya, jadi Al-Quran penuh dengan kisah yang kemudian itu dikuatkan dengan hadis dari Nabi SAW. Mungkin sebagian kita agak belum paham ya, mungkin agak-agak nggak biasa ketika mendengar ada dari Bani Israel ya, dari Nabi Bani Israel itu salah satu yang di hadis yang sahih itu adalah Nabi Daniel misalnya gitu, Nabi Daniel, kemudian ada Nabi Samuel juga gitu ya. Mukjizatnya Nabi Daniel itu adalah ketika dia itu dimasukkan ke kandang singa, kemudian ternyata singanya itu tidak menerkamnya, bahkan malah justru istilahnya itu apa ya, menghormati Nabi Daniel itu hadisnya sahih sekali gitu ya, sahih ya. Kemudian juga kalau kisah Nabi Samuel, di mana ketika dalam peperangan itu ternyata matahari itu hampir tenggelam, kemudian Nabi Samuel itu beliau berdoa agar mataharinya itu ditahan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya beliau dan bala tentara itu menang ya. Nabi Daud, Sulaiman dan sebagainya banyak sekali gitu ya, sehingga nggak ada alasan tuh untuk tidak menuliskan kisah. Nah, nanti dalam tekniknya tentu saja dia bertahap ya, bertahap dari yang kita bisa lakukan ya. Kalau kita nyuruh anak-anak SD, SMP, SMA itu nulis kisah yang asli agak susah biasa, makanya mereka tuh bisa diarahkan ke bisa pengalaman pribadi, bisa menulis misalnya cerpen gitu ya, cerita dan lain sebagainya. Termasuk nanti dalam proses pembelajaran bahasa kan harus ada cerita gitu kan ya, sehingga dituliskan menulis cerpen, nanti sampai menulis novel dan sebagainya. Nanti ada bicara berikutnya ya. Nah, jadi pertama alasannya itu adalah karena Al-Quran penuh dengan kisah. Nabi Muhammad SAW pun menceritakan ya kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dua ini, taraktu fikum amro ini, ya ditinggalkan dua hal, Al-Quran dan hadis itu sangat penuh ya, sangat syarat ya dengan kisah. Nah, kisah ini tentu saja akan memiliki kesan mendalam bagi yang membacanya. Nah, ini jadi kadang literasi kita nih, walaupun ada dua versi pertama kan ya masyarakat kita senang baca kok gitu ya, mungkin baca yang tebel itu nggak terlalu suka gitu ya, makanya ada mini fiksi, bukan lagi fiksi tapi mini fiksi gitu ya, bukan cerpen tapi cerita apalagi itu super pendek gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan kesan yang mendalam. Saya ingat sekali itu ketika kita membaca ya, otomatis karena membaca itu kan melibatkan mata gitu ya, kemudian juga
pendengaran dan juga hati, berarti ketika dia baca itu betul-betul memang memberdayakan. Nah, kalau di Al-Quran tadi itu adalah kisah orang-orang terdahulu, kisah orang-orang yang ada pada saat itu, pada Al-Quran itu, dan juga kisah di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks sekarang tentu saja kita bicara itu tentang apa? Kisah zaman sekarang. Misalnya begini, ada kritik nih ya. Oh, ada di sini ada Pak Eko. Terima kasih ya Pak Eko sudah hadir ya. Jadi terkadang itu karena orang itu biasanya itu hanya copy paste, sering sekali misalnya nih ya, kalau dalam dunia penulisan walaupun bedanya ini menulis puisi atau pantun ya, Pak Eko suka pantun nih. Jadi ketika bicara tentang ketika dia menulis ataupun mengucapkan puisi atau pantun itu apa ya? Jadi kultur atau background dari masa dia hidup itu kelihatan. Jalan-jalan ke Surabaya, jalan-jalan ke Jakarta. Ya sekarang udah gue bilang sekarang saya jalan-jalan ke New York, jalan-jalan ke misalnya itu ke Hong Kong, jalan-jalan ke Mekah gitu. Kayaknya pantun itu dulu nggak ada tuh yang jalan-jalan ke Washington DC gitu, nggak ada ya. Kalau kita harusnya buatnya kayak gitu berarti ya. Artinya ada puisi juga sama, termasuk juga tulisan. Nah, nanti tergantung pilihannya. Nah, kemudian berarti harus ada juga mengangkat kisah zaman sekarang ya. Tadi ada buku yang apa satu novel karya dari Terelia itu yang dia membawa tentang isu dari kerusakan alam itu. Judulnya juga bikin orang itu nggak seneng kali ya. Judulnya itu adalah Jangan Pintar. Itu ini teruslah bodoh jangan pintar itu dia sama dengan juga dengan ini yang dulu tuh orang miskin dilarang sekolah gitu ya. Tadi saya sempat waktu pas buat podcast juga orang miskin dilarang pesantren gitu ya. Kan pesantrennya mahal katanya gitu. Nah, itu sebenarnya juga tadi apa maksudnya itu teruslah bodoh jangan pintar itu ya ada sama juga jangan teruslah miskin jangan kaya gitu. Artinya ada satu grand design yang menjadikan orang itu nggak bisa pintar gitu ya, susah pinternya gitu. Ini kisahnya sebenarnya tentang tadi kerusakan alam terutama masyarakat lokal terhadap tambang di wilayah Sulawesi sana gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik dan tentu saja malam hari itu bagaimana menuliskannya. Nah, kita akan sebenarnya bahas nih tentang bagaimana niat dari mulai niat awal hingga sampai kepada penerbitan. Nah, kita akan diskusi bersama nih ya. Waktu saya tinggal sekitar 10 menit lagi, nanti kita banyak diskusi. Nah, ketika bicara tentang bagaimana sih sebenarnya memulai ya menulis, saya selalu mengatakan al ilmu qoblal kitabah ya. Jadi ilmu sebelum menulis, baik itu ilmu secara teori yaitu niat gitu ya. Jadi jelas ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita nulis itu mau ngapain sih? Ya pengen kaya, pengen terkenal, pengen famous gitu ya. Ya boleh aja, nggak apa-apa juga. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Ya ada hal yang lebih penting dari itu ketika kita menulis. Bukan hanya terkenal itu bonus ya. Mungkin dapat uang itu bonus gitu ya. Kemudian juga bisa jalan-jalan kemana-mana itu juga bonus gitu. Tapi ada yang paling penting niat kita itu untuk apa gitu ya. Nah kalau kita lihat ya dunia ideologi misalnya pragmatisme yang nulis ya udah nulis aja gitu ya. Ini kalau menurut saya sih dia kurang punya ruh gitu ya, kurang punya ruh gitu ya. Bahkan ya misalnya buku-buku yang novel-novel yang agak-agak apa mengarah ke kiri dan lain sebagainya itu kan kalau kita bayangkan ini mungkin karena usia kali ya agak mempengaruhi ya. Jadi ketika kita misalnya semakin dewasa kemudian kita baca itu atau mungkin anak kita baca itu kan kayaknya nggak enak banget gitu ya. Nggak enak banget tuh ada tuh beberapa buku ya apa siapa saya sebut saya misalnya Jenar Maes Ayu misalnya itu kan tulisannya kan aduh sangat nggak bagus lah gitu ya, sangat tidak bagus bukan hanya dari agama Islam saja tapi secara kemasyarakatan juga tidak bagus gitu ya, sehingga kemudian ya kalau mungkin sekarang dia baca lagi mungkin akan berpikir aduh kayaknya udah hilangkan saja. Nah jadi kalau saya sendiri sebenarnya lebih senang itu menulis itu sesuatu yang abadi gitu ya, sesuatu yang memang bahkan menjadi ya bekal kita ya kan. Kalau di hadis itu dikatakan apa, dikatakan itu idamatal insan idamatal adam in qatalahu in qata'an bu amalahu illa min salah satunya adalah al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau tulisan kita itu menggerakkan ya, tulisan kita itu bisa membawa kepada perubahan dan itu adalah sesuatu yang positif, why not gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Bahkan itu akan tulisan kita itu akan tetap abadi. Misalnya blogspot saya itu saya masih pakai blogspot gitu ya, itu dari tahun 2010 berarti sudah ya 14 tahunan ya.
Nah, 14 tahun sebelum itu sebenarnya ada juga, tapi blog yang lain, itu ada 14 tahun. Jadi ketika saya baca tulisan saya di tahun, saya nulis itu mulai dari 2000, lulus itu 2006 ya, 2006, 2007, 8, 9, 10, itu oh ternyata cara berpikir seperti misalnya nih, saya sempat nulis dulu tuh di koran juga judul tentang mitos Khufu misalnya gitu ya, mitos Khufu. Nah, ketika saya bicara tentang mitos Khufu gitu ya, ternyata kalau sekarang saya berpikir lagi ternyata enggak ya, ternyata tulisan saya yang dulu itu enggak tepat juga. Jadi kita perlu ada pendekatan yang banyak perspektif, yang banyak, apalagi nanti dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi niatkan ikhlas, niat kita harus kita ikhlas gitu ya, ikhlaskan niat kita, kemudian juga kuasai tekniknya, skillnya, kemudian nanti bagaimana terbit dan juga network. Karena kalau zaman sekarang ngomongin tentang buku itu agak-agak agak-agak berat gitu ya, agak berat dalam artian itu ya kita lebih banyak ke, kalau saya lebih senang ya ideologi, apalagi kalau novel atau cerpen kalau zaman dulu tuh kita bisa inget tuh, saya sempat kirim ke Rakyat Merdeka, kirim ke misalnya Republika atau Kompas gitu ya, masih dapat uang gitu. Kalau sekarang korannya aja udah nggak ada gitu, udah rahimahullah tuh ya, udah almarhum gitu ya. Jadi ya udah paling tinggal tuliskan, jadi udah jarang tuh. Jadi harus, kalau tulis novel berarti dia harus betul-betul memang sesuatu ada yang baru gitu ya. Nah makanya kalau saya melihat bagaimana tahapan menulis kisah nyata ini, mulai dari inputnya, kemudian juga prosesnya, kemudian outputnya. Jadi mulai dari bagaimana sebenarnya ketika kita mau menulis ini ya, ketika langsung ke teknis nih. Jadi ketika kita mau menulis, terutama kisah nyata ataupun cerpen ataupun novel itu, yang paling penting itu adalah pembaca. Jadi kita tuh membaca untuk apa? Kita tuh menulis untuk siapa gitu ya. Jadi pembaca kita, segmentasi kita tuh harus jelas ya. Jadi mulai dari mungkin semua umur, ya mungkin juga anak SD, ya SMP, SMA, aliyah ya. Kemudian juga perguruan tinggi, kemudian juga mungkin buku kita khusus untuk perempuan, buku kita khusus laki-laki, buku kita khusus orang-orang manula, itu harus jelas. Termasuk juga dari sisi misalnya itu dari sisi cara berpikir ataupun tingkat pendidikan, ya itu juga penting. Jadi ketika kita mau menulis misalnya buku-bukunya Andrea Hirata gitu ya, orang tahu ya kalau kita nulis buku cerpen atau novel itu yang banyak baca ya jarang lah ya, mohon maaf punten, misalnya petani ya jarang gitu ya, nelayan juga jarang, orang-orang di pedesaan jarang lah, nggak terlalu banyak. Kalaupun di pedesaan itu biasanya mungkin dia guru atau mungkin dia memang dari awal suka baca. Berarti cara tulisannya pun dia udah tahu, oh dia mau nulis adalah untuk berarti anak SMA, kemudian kuliah awal, mungkin guru atau dosen gitu ya, masyarakat umum gitu ya. Itu jadi udah tahu, oh bahasanya berarti ya sesuatu yang unik gitu ya. Atau mungkin dia mau menulis ini untuk memberikan inspirasi, misalnya 99 cahaya di langit Eropa misalnya, atau mungkin juga supernova misalnya gitu kan. Jadi dia ada ada sesuatu yang memang membuat orang itu ternyata di Eropa itu begini ya, di Amerika itu begini ya, di Korea itu begini ya gitu ya. Jadi banyak kisah yang kemudian sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian juga misalnya buku-buku terkait dengan cerita-cerita novel misalnya gitu kan, yang legendaris misalnya Hamka kan itu sudah ya pada zamannya gitu ya, pada zamannya. Nah kalau sekarang ya berbeda lagi. Jadi intinya itu adalah kita butuh sekali nih ya. Nah, jadi sebelum menulis itu pastikan yang mau membaca tulisan kita, ya cerita kita, kisah kita tuh siapa? Ya apakah ya oke lah, kita berarti general lah ya, berarti semua umur, mau anak kecil, mau orang dewasa, berarti kalau anak kecil yang baca, misalnya anak SD atau anak SMP, berarti kan bahasanya juga selain juga sederhana, simple, dia juga tidak boleh nanti kita masuk ke dalam ini nih, agak-agak sedikit yang agak agak titik kritis ya, ketika kita menulis skripsi, menulis skripsi. Jadi ketika kita menulis kisah nyata nih, atau mungkin cerpen gitu ya. Nah kalau isinya ternyata atau mulai dari konfliknya, atau mungkin dari deskripsinya, atau mungkin juga dialognya gitu kan ya. Ya itu biasanya ada titik kritis nih yang, aduh ini kayaknya
misalnya orangnya kita memberikan tokoh yang antagonis misalnya gitu, dia ngomongnya kasar misalnya gitu kan ya, aduh gimana nih ya gitu, jadi nggak nyaman gitu. Itu mungkin kenapa saya juga kayaknya lebih banyak ke yang kisah nyata gitu, jadi lebih memang dijadikan sebagai ininya ya, sebagai oh lebih abadi lah ini gitu. Kemudian kita tidak perlu menciptakan ya satu tokoh antagonis gitu, atau mungkin dalam kejadian-kejadian tertentu. Ada satu teman di Bandung juga. Nah, dia menulis cerita kisah tentang ini ya, dia cerita panjang tuh cerita tentang seorang pemuda kemudian menikah, kemudian terjadi konflik dan sebagainya. Nah, agak sulitnya ya, walaupun ini jadi pilihan, maka nanti kita punya penulis karakter ya, penulis alternatif ya, pasti dia tidak akan menyinggung misalnya urusan, mohon maaf, misalnya urusan ranjang misalnya gitu kan ya, tapi cerita agar untuk menguatkan kisahnya. Kemarin misalnya kisah yang itu belum dibukukan ya, yang Vina itu misalnya, itu kan kalau kasusnya dituliskan itu kan, oh ini kayaknya nggak cocok nih untuk anak-anak umur 12 tahun ya, 17 tahun ke atas ke bawah lah istilahnya gitu kan ya. Adegannya juga mungkin seperti itu juga nggak cocok juga untuk usia 17 tahun ke bawah gitu ya. Itu bagian juga dari pilihan. Kemudian tema, yang paling penting sebenarnya temanya ya. Jadi kalau kita baca beberapa novel cerita itu banyak macamnya. Nah, pilihannya saya lebih senang itu ketika menulis itu adalah memang sesuatu yang dekat dengan kita ya, sesuatu yang memang mungkin kita alami gitu ya, atau mungkin ya intinya tuh kita menguasai lah gitu ya, walaupun nanti kalau di level tertentu kita tertantang nih untuk menulis yang imajinasinya itu cukup tinggi gitu ya, imajinasinya cukup tinggi misalnya tentang kehidupan di ruang angkasa, terlalu jauh ya. Jadi mungkin tentang kehidupan di Papua, ya, atau mungkin di Dayak, atau mungkin di Afrika, atau mungkin di tempat-tempat yang jauh lah, Indian sana gitu misalnya gitu ya. Nah itu juga perlu adanya imajinasi. Tapi tema atau topik itu penting, dan the most important in the story itu adalah tentang pesan. Apa sih yang kita mau sampaikan, pesannya itu apa? Gitu ya, misalnya kalau misalnya yang cukup viral itu kan mulai dari ayat-ayat cinta, misalnya Laskar Pelangi, kemudian juga mungkin tadi Supernova, kemudian juga banyak banget lah ya, begitu mereka pasti punya pesan gitu ya, punya pesan untuk ternyata seperti, dan pesan itu dia bukan hanya satu gitu ya, sangat ini sekali, kecuali nanti dalam sebuah cerpen ya. Saya pernah membuat sebuah cerpen tentang yang kemarin itu Gema Azan di Tatar Pakuan. Itu saya ingin menyampaikan sebenarnya pesan saya itu adalah bahwa Islam itu ketika datang ke kerajaan Pajajaran di Bogor ini itu dengan cara damai. Jadi kalau ada pertentangan antara Banten dengan Pajajaran, itu sejatinya dia adalah justru peran dari kolonial untuk mengadu domba antara Pajajaran dengan Kesultanan Banten. Saya yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu, karena kebetulan saya pecinta sejarah gitu ya. Jadi kalaupun saya nanti akan menulis, mungkin lebih kepada cerita sejarah gitu ya, sejarah, karena banyak referensinya dan kebetulan I like this subject gitu ya. Nah, jadi pembaca, tema, pesan, terus di dalamnya sebenarnya banyak banget input-input yang harus kita kuasai. Nah, nanti dalam prosesnya nanti ada draft naskah, ada editing, kemudian sampai menjadi naskah final dan tentu saja dipublikasikan. Zaman sekarang publikasi itu sudah menggunakan e-book gitu ya. Jadi kalau misalnya buku saya yang terakhir itu juga yang di Gramedia itu juga bentuknya itu e-book gitu ya. Jadi kita nggak ada biaya operasional gitu. Cuman kalau pas dicetak itu mahal, hampir 125 itu ya, cukup mahal gitu ya. Nah, ini seperti apa? Jadi tujuan kita itu untuk apa? Bukunya seperti apa? Termasuk juga nanti dalam hal marketing atau penjualan ya. Jumlah buku yang semakin menurun gitu ya, tingkat literasi kita juga kurang dan sebagainya, itu menjadi permasalahan. Nah, ini beberapa buku saya. Ini sudah lama, ini tahun 2008, Seni Menikmati Hidup. Ini sebenarnya kisah-kisah tentang cerita-cerita keseharian yang memang membuat kita itu lebih bersyukur ya, lebih tepatnya bersyukur bahwa ya kita harus menikmati hidup gitu. Di dalamnya ada menikmati masa muda, menikmati masa tua, menikmati ketika sakit, menikmati ketika mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi mulai dari memilih topik itu ada relevansi, kemudian nanti ada unsur emosional, ada unik juga, ada yang sifatnya itu personal. Ingat ya,
kemudian Andre Hirata itu begitu terkenal dengan Laskar Pelanginya itu Edensor, kemudian juga sang pemimpin dan sebagainya, karena menciptakan atau lebih tepatnya itu memunculkan tokoh-tokoh yang dekat dengan dengan masyarakat gitu. Oh, saya kayak seperti si Ikal misalnya, oh saya seperti si Fulan dan sebagainya gitu. Itu karena memang dekat. Itu salah satu juga nanti bagian dari ya marketing. Ketika buku tulisan kita udah capek-capek nulis kemudian nggak dibaca kan, aduh sayang banget gitu ya, capek banget nulisnya, udah imajinasi sudah kemana-mana kan, sayang sekali. Nah jadi sebelum menulis itu jangan lupa juga perlu adanya riset gitu ya. Jadi ada identifikasi sumbernya, kita buat catatannya, ada verifikasi informasi dan juga organisasi data gitu ya. Jadi ya mirip-mirip inilah, agak lebih bukan ilmiah sih ya, tapi lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi imajinasinya, kecuali memang dari awal tuh imajinasi udah bicara tentang time traveler lah gitu, bicara tentang masa depan lah, bicara tentang dunia bawah tanah dan sebagainya, itu mungkin memang sudah dari awal sudah dibentuk seperti itu ya. Walaupun tetap kalau saya tetap ada pesannya, itu tetap ada. Jadi nah nanti dalam mengembangkan struktur itu kita menentukan alurnya, kemudian membangun titik puncaknya, terutama konfliknya tadi itu ya. Jadi konflik itu apakah dia sedikit dipotong di depan, kemudian nanti ditaruh di belakang, kemudian naik lagi, atau seperti apa, itu kebiasaan, bukan kebiasaan ya, artinya itu experience ya, pengalaman dari penulis ya, membangun titik puncak, menentukan resolusi, kemudian membuat garis besar. Nah ini bagian dari mengembangkan struktur. Nah membangun karakter, ini nih kalau nulis cerpen ataupun fiksi. Kalau kisah nyata kan kita apa adanya ya, atau mungkin kalau saya biasa kalau kisahnya itu kita dari orang, nanti boleh lihat di blog saya di majelismenulisblogspot.com, itu ada beberapa teman itu yang saya ceritakan tapi tidak menyebut namanya ya. Cerita ketika betul banyak teman yang ini yang sering curhat gitu ya, sering ngobrol, diskusi dan sebagainya, oh kita buat cerita ini. Jadi lebih menarik kalau menurut saya itu. Jadi kepribadian seperti apa, latar belakang budayanya, latar belakang agamanya, latar belakang sejarahnya, politik dan sebagainya, itu harus kita tentukan dulu dari awal. Nah, untuk menambah kekuatan dan kelemahan itu perlu adanya karakter yang memiliki kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi dia harus betul-betul detail ya. Ini kalau itu mirip seperti etnografi. Ini ada tulisan saya juga, Hibbuka Fillah ini ya. Jadi ini juga di dalamnya ini hampir ada dialog gitu, ada beberapa dialog. Kenapa? Karena kalau cerita itu kadang tanpa dialog bisa gitu. Dialog terus juga bosan juga orang bacanya. Jadi dialognya dialog yang alami, kemudian tambahkan emosi dan karakter, jadi show up don't tell up gitu ya. Jadi ya gambarkan, jangan disebutkan misalnya seseorang itu dalam keadaan sedih ya, misalnya si Hasan bersedih karena misalnya itu binatang peliharaannya meninggal, sedih ya itu udah biasa gitu ya. Sedihnya itu harusnya ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan, bukan disampaikan. Nah kemudian juga sudut pandang, ini kadang orang pertama, orang ketiga. Kalau saya ya, kalau namanya fiksi bebas aja, terutama paling banyak ke orang ketiga, nanti gantian lagi orang pertama dan seterusnya, itu sudah biasa ya. Nah bahasa ekspresif itu juga penting ya. Jadi imaji itu yang menarik, ada bahasa sensorik juga tadi. Jadi bukan hanya sesuatu yang mudah, yang hanya bacaan saja, tapi bisa ada seperti ini gitu ya, lembut, kemudian kasar dan sebagainya, itu pembiasaan intinya itu ya. Nanti ada menyuntingnya, memperbaiki tulisan ya. Jadi jangan khawatir kalau nanya, aduh Pak saya gimana nulis tiba-tiba misalnya blank spot misalnya gitu, misalnya nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu, tapi ya tulis aja ya. Saya nggak bisa menulis nih, saya nggak mau saya nggak tahu nih mau menulis apa lagi, tapi tulis saya tadi sudah sampai di sini nih, berarti kayaknya saya mau lanjut sampai di sini aja nih, terusnya gitu ya. Biasa seperti itu. Nah jadi nanti jangan lupa ada menyunting finalnya, kemudian memilih penerbit, dan juga tadi yang terakhir kan ada promosi. Sudah 85. Kita ingin banyak sekali nih berbicara tentang bagaimana teknik dalam menulis ya kisah nyata ya, gimana itu menjadi sebuah ya amal baik kita lah ya gitu ya, sehingga ya orang bisa baca, oh iya gitu ya. Namanya juga nanti kalau penulis kan biasa namanya banyak tuh, wah ini dengan saya gitu ya, materi dari saya terkait dengan
sebenarnya menulis, dan kita mengundang kepada seluruh teman-teman semuanya peserta. Nanti kita bisa bukan hanya selesai sampai di sini, tapi kita bisa menulis dalam bentuk, ini ada 4 buku ya, ini yang terbit sebenarnya sudah 2, yang satu lagi proses ISBN. Ini teman-teman ada yang dosen, ada yang guru, ada yang dai, kemudian yang 3 terakhir itu karena kebetulan sebagian besar itu adalah dosen, jadi ada jalan panjang dosen profesional, ada jalan terjal master dan doktoral, ada jalan berkesan dosen teladan. Ini 4 tetralogi lah ya. Nah, sebelumnya juga saya bikin tentang motiva tulis, motiva baca, motiva cinta, motiva lara, ya motiva life gitu ya. Sebenarnya ada spiritual writing, ada spiritual reading, termasuk juga yang tadi agak kelihatan ya. Yang ini, yang bawahnya ini juga tulisan teman-teman juga. Ini 12 purnama dalam bayang-bayang corona. Ini ya lebih kurang berarti 12 purnama itu berapa tuh ya? Jadi 12 bulan 1 tahun ya. Ini ketika 1 tahun corona, kemudian kita buat ya tulisan tentang pengalaman-pengalaman di 12 purnama ini. Kemudian kita tuliskan yang diterbitkan di MCM ya. Sebelumnya lagi ada yang COVID-19, hikmah, kemudian fitnah, dan juga satu lagi apa tuh ya? Cobaan lah gitu ya, sehingga saya bawakan di sini tahun 2000 ya sudah 2020 gitu ya. Artinya kalau saya sendiri, saya lebih senang ketika ya pengalaman kita hari ini itu bisa menjadi catatan untuk masa depan. Dan buku ini, semua buku yang kita cetak di ISBN itu kan otomatis ada di Perpusda, kalau kita bukan di Jawa Barat gitu ya, kemudian juga di Perpusnas di Jakarta gitu. Jadi semuanya terekod, bahkan yang e-booknya ya, soft copy-nya itu pun ada juga gitu ya, sehingga ini menjadi ini buat kita untuk bagaimana kita betul-betul bisa menguasainya ya. Nah, ini ada hanya beberapa contoh saja, dan kita bisa diskusi, nanti kita mengundang untuk sama-sama kita bisa menulis bersama terkait dengan bagaimana ya kita menjadi lebih bermakna hidup ini dengan menulis. Baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan di sesi yang kedua.